Di era modern yang serba cepat ini, tekanan hidup semakin meningkat. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, tekanan sosial, serta derasnya arus informasi dari media digital membuat banyak orang sulit menemukan keseimbangan dalam hidup. Kehidupan yang penuh dengan kesibukan seringkali membuat seseorang merasa terjebak dalam rutinitas tanpa waktu untuk benar-benar berhenti dan bernapas. Akibatnya, stres, kecemasan, dan kelelahan emosional menjadi masalah yang semakin umum terjadi di masyarakat. Jika tidak diatasi dengan baik, kondisi ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, fisik, dan kualitas hubungan sosial seseorang. Salah satu cara efektif untuk mengatasi tekanan hidup adalah dengan memberi ruang untuk diri sendiri atau yang sering disebut self-space. Self-space adalah waktu dan kesempatan yang diberikan seseorang untuk menenangkan pikiran, mengenali diri sendiri, serta mengatur ulang energi tanpa gangguan dari dunia luar. Ini bukan sekadar me time untuk bersantai, tetapi juga sebuah kebutuhan psikologis untuk menjaga keseimbangan hidup. Self-space dapat berupa waktu untuk merenung, melakukan hobi yang menenangkan, menjauh sejenak dari media sosial, atau bahkan sekadar menikmati kesunyian tanpa distraksi. Pembahasan mengenai pentingnya memberi ruang untuk diri sendiri memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dari tekanan hidup yang berlebihan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Kedua, untuk memberikan pemahaman bahwa memberi ruang bagi diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Ketiga, untuk memberikan solusi praktis dalam mengelola waktu dan energi agar seseorang dapat lebih produktif, kreatif, serta memiliki hubungan sosial yang lebih harmonis. Dengan memahami dan menerapkan konsep self-space dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan, kehidupan sosial, dan kebutuhan pribadi. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar, karena seseorang yang bahagia dan sehat secara mental akan lebih mampu berinteraksi dan berkontribusi dengan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Di tengah dinamika kehidupan yang serba cepat, seringkali seseorang merasa terbebani oleh berbagai tuntutan, baik dari pekerjaan, keluarga, maupun lingkungan sosial. Dalam kondisi seperti ini, memberi ruang untuk diri sendiri menjadi suatu kebutuhan yang penting agar keseimbangan hidup tetap terjaga. Konsep memberi ruang untuk diri sendiri, atau yang dikenal sebagai self-space, mengacu pada waktu dan kesempatan yang seseorang ambil untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia luar, menenangkan pikiran, serta mengisi kembali energi tanpa gangguan eksternal. Ini bukan sekadar bentuk pelarian dari kesibukan, tetapi sebuah langkah sadar untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional. Bentuk dari memberi ruang untuk diri sendiri dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi masing-masing individu. Ada yang memilih untuk menghabiskan waktu sendirian di tempat yang tenang, seperti di alam atau di dalam kamar, untuk sekadar merenung dan memproses pikiran. Ada pula yang menemukan ketenangan melalui aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau menulis jurnal. Beberapa orang memilih untuk menjauh dari media sosial dan dunia digital sejenak agar dapat lebih fokus pada diri sendiri tanpa distraksi. Apapun bentuknya, esensi dari self-space adalah memberikan kesempatan bagi diri sendiri untuk beristirahat secara mental dan emosional, serta mengenali apa yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan hidup. Namun, seringkali konsep self-space disamakan dengan self-care dan me time, padahal ketiganya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Self-care lebih berfokus pada tindakan merawat diri, baik secara fisik maupun emosional, seperti menjaga pola makan, berolahraga, atau melakukan perawatan tubuh. Me time, di sisi lain, lebih mengarah pada waktu pribadi yang digunakan untuk menikmati aktivitas favorit, seperti menonton film, berbelanja, atau melakukan hobi yang menyenangkan.
Sementara itu, self-space lebih luas daripada sekadar perawatan diri atau menikmati waktu luang. Ini adalah bentuk refleksi dan kesadaran diri yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan batin dan menjauhkan diri dari tekanan eksternal untuk sementara waktu. Dari perspektif psikologi, memberi ruang untuk diri sendiri memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental. Para psikolog berpendapat bahwa manusia membutuhkan waktu untuk sendirian agar dapat memproses emosi, memahami diri sendiri dengan lebih baik, serta mengurangi tekanan dari interaksi sosial yang terus-menerus. Teori tentang kebutuhan ruang pribadi, personal space, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki batasan mental dan emosional yang perlu dihormati. Ketika seseorang tidak memiliki cukup ruang untuk diri sendiri, mereka lebih rentan mengalami stres, kelelahan emosional, dan bahkan konflik dalam hubungan sosial. Sebaliknya, ketika seseorang mampu memberikan dirinya kesempatan untuk beristirahat secara psikologis, mereka cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih baik, lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta lebih mampu membangun hubungan sosial yang sehat dan seimbang. Pada akhirnya, memberi ruang untuk diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah langkah yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan jiwa. Dalam kehidupan yang penuh dengan tuntutan, memberi waktu untuk menyendiri dan mendengarkan diri sendiri adalah kunci untuk tetap waras dan menjalani hidup dengan lebih tenang serta bermakna. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa memberi ruang untuk diri sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental, produktivitas, dan kualitas hubungan sosial. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang merasa terbebani oleh tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, serta ekspektasi yang terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat memberikan manfaat nyata berdasarkan temuan ilmiah. Dari segi kesehatan mental, penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association, APA, menemukan bahwa individu yang secara rutin meluangkan waktu untuk diri sendiri memiliki tingkat stres yang lebih rendah dibandingkan mereka yang terus-menerus terlibat dalam aktivitas tanpa jeda. Studi ini menunjukkan bahwa memberi ruang untuk diri sendiri memungkinkan seseorang untuk mengelola emosinya dengan lebih baik, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Waktu yang digunakan untuk menyendiri memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat dan memproses pengalaman yang telah dialami, sehingga seseorang dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup dengan pikiran yang lebih jernih. Selain berdampak pada kesehatan mental, self-space juga berkontribusi terhadap produktivitas dan kreativitas. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Harvard Business Review menemukan bahwa karyawan yang diberikan fleksibilitas waktu untuk diri sendiri cenderung lebih produktif dan inovatif dalam pekerjaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesempatan untuk menjauh sejenak dari tekanan kerja dapat kembali dengan energi yang lebih segar, fokus yang lebih tajam, dan kemampuan problem solving yang lebih baik. Ini membuktikan bahwa memberi ruang untuk diri sendiri bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi organisasi dan perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja timnya. Dari perspektif hubungan sosial, penelitian yang dilakukan oleh University of California menunjukkan bahwa individu yang secara teratur memberi ruang untuk diri sendiri memiliki hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang lain. Studi ini menemukan bahwa mereka yang memahami pentingnya batasan pribadi dan memberi waktu untuk refleksi diri cenderung lebih mampu menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Dengan mengenali kebutuhan dan emosinya sendiri, seseorang dapat membangun hubungan yang lebih berkualitas, berkomunikasi dengan lebih efektif, serta menghindari konflik yang disebabkan oleh kelelahan emosional atau tekanan sosial yang berlebihan. Hasil-hasil penelitian ini semakin memperkuat pemahaman bahwa memberi ruang untuk diri sendiri bukanlah bentuk kemalasan atau penghindaran dari tanggung jawab, melainkan sebuah kebutuhan yang mendukung kesejahteraan secara menyeluruh. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pekerjaan, kesehatan mental, dan hubungan sosial,
sehingga hidup menjadi lebih tenang, produktif, dan bermakna. Dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan tekanan, memberi ruang untuk diri sendiri merupakan langkah penting yang seringkali diabaikan. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri tidak hanya berdampak positif pada kesehatan mental dan fisik, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta memperkuat kualitas hubungan sosial. Dengan memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat, seseorang dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, serta membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Untuk menerapkan konsep memberi ruang bagi diri sendiri, ada beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan. Pertama, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan aktivitas yang menenangkan dan menyenangkan, seperti membaca, berjalan santai, atau sekadar duduk dalam keheningan tanpa distraksi. Kedua, batasi paparan terhadap media sosial dan teknologi yang berlebihan, karena terlalu banyak informasi dapat meningkatkan kecemasan dan mengganggu ketenangan pikiran. Ketiga, belajar mengatakan tidak terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan kesejahteraan pribadi, tanpa merasa bersalah. Keempat, manfaatkan waktu menyendiri untuk mengenali emosi dan refleksi diri, sehingga dapat memahami apa yang benar-benar dibutuhkan untuk merasa lebih bahagia dan seimbang. Penting untuk diingat bahwa memberi ruang untuk diri sendiri bukanlah bentuk egoisme, melainkan sebuah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Banyak orang merasa bersalah ketika mengambil waktu untuk diri mereka sendiri, seolah-olah mereka mengabaikan tanggung jawab atau mengecewakan orang lain. Padahal, dengan merawat diri sendiri, seseorang justru dapat memberikan versi terbaik dari dirinya dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari mulai menghargai kebutuhan pribadi tanpa rasa bersalah dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup yang sehat. Dengan begitu, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, penuh makna, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang.